Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita percaya Allah hadir dan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita dan seluruh keberadaan hidup kita untuk berjumpa dengan Allah kita. Dan biarlah di dalam perjumpaan dengan Allah pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kita kepada Dia. Mari kita arahkan hati kita sepenuhnya untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu.
Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Dia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku, turun dari surga, kekal kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji-Nya, haleluya, amin. Mari jemaat sekalian, kita boleh berdiam diri tenang di hadapan Tuhan. Doa teduh pribadi sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan. Sebab oleh karena kasihlah sorga turun ke dalam dunia, firman yang menjelma menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Sebab karena kasihlah Engkau rela datang ya Tuhan. Siapakah kami manusia Tuhan sehingga Engkau mengindahkannya? Kami yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saat ini Tuhan kami datang bersyukur oleh sebab percikan darah yang maha kudus itulah kami boleh datang dan dilayakkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami mohon pengampunan dosa dari segala dosa kami Tuhan. Seringkali kami melakukan apa yang Tuhan benci. Seringkali kami Tuhan di dalam kedagingan kami jatuh. Ya Tuhan, tiliklah hati kami pribadi lepas pribadi. Sebab hati kami terbuka di hadapan-Mu pada saat ini. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk sakramen perjamuan suci yang akan diadakan pada ibadah saat ini. Tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas Kalvari, biarlah Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan kami, untuk kami setia mengiring Kristus, untuk kami setia Tuhan memikul salib kami,
Ajarlah kami Tuhan untuk memandang kepada salib-Mu Tuhan. Sebab dunia dan segala keinginannya senantiasa menggoda kami Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan sakramen perjamuan suci pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman kebenaran itu. Biarlah kiranya hanya isi hati Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan segenap jemaat-Mu pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Baik yang ada di rumah maupun yang datang beribadah pada saat ini. Kami mohonkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh melingkupi hati kami dan menolong kami Tuhan pada saat ini. Demikianlah kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, kedatangan Kristus kali pertama adalah untuk memberikan pengampunan serta mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dialah firman yang telah berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan yang bahkan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, umat ketebusannya. Kasih ajaib, kasih ajaib. Terpujilah Tuhan. Oh, mungkinkah ku kehendak apa
hukuman bagiku, sebab Yesus jadi milikku, yang memimpin sepanjang hidup dalam terang kebenarannya. Dengan mantap ku berdiri, tata anugerah Tuhanku, kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku? Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku. Pada pagi hari, pada suara Mandarin akan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan.
Saudara sekalian, hari Minggu ini bertepatan juga dengan hari pencurahan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang juga disebut Roh Penghibur, yang akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman Allah atas seluruh dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus menuntun dan memelihara iman kita kepada Yesus Kristus, sampai pada waktunya nanti Kristus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membebaskan kita dari masa-masa yang sulit, di mana kita dilingkupi oleh perasaan cemas, takut, khawatir, karena kita menghadapi kenyataan begitu banyak orang yang menjadi korban, sementara musuh tidak kelihatan. Kita bersyukur karena masa-masa sulit itu Jemaat GPMRI Kelapa Gading tetap bersatu meskipun terpisah di rumah masing-masing, tapi kita kuat di dalam doa. Kita kuat di dalam persekutuan dan Tuhan memberikan keberanian kepada penata layan. Meskipun situasi COVID begitu tinggi, tapi Tuhan memberi keberanian, khususnya para tim multimedia yang harus merekam pelayanan itu. Dan kami pun memang merasa khawatir, tapi selama itu Tuhan tetap melindungi. Puji Tuhan. Hari ini secara khusus Paduan Suara Mandarin telah kembali aktif, ya, memuji Tuhan. Ya, dan semua kita dengan wajah yang cerah pagi hari ini, itu anugerah Tuhan. Berkenaan dengan hari Pantekosta hari ini, kita akan membahas tema tentang murah hati. Murah hati adalah buah roh yang Allah berikan kepada kita. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Masa yang berat dan sulit telah kami lewati. Dan kami melihat kalau bukan Tuhan yang beserta dengan kami, maka kami adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kami seluruh umat-Mu, keluarga besar GPMRI Kelapa Gading, memuji Engkau, mengucap syukur karena kasih setia-Mu bagi kami, perlindungan-Mu dan pimpinan-Mu kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami telah memuji Engkau dengan puji-pujian, doa syukur kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami dan hati kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Kau mengajar kami dengan firman-Mu, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku kami oleh firman-Mu. Dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 7. Injil Matius pasal 5 ayat 7 kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 5 ayat 7. Mari kita baca bersama, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. 2 tahun lebih kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Rasa takut demikian tinggi bagi kita. Kita takut dengan istri kita juga, kalau istri sering pergi. Ya. Kita takut dengan suami kita kalau datang dari kantor. Beberapa kali masa-masa yang sulit itu saya tugas sinode keluar. Saya pulang dari sana, saya ke gereja, saya mandi dulu. Ganti baju dan semua, setelah merasa sudah siap baru saya pulang ke rumah. Kita ke pasar, sudah masker 2 lapis, pakai face shield juga, dan buru-buru. Ya. Dan juga kita pesan makanan. Makanan yang kita pesan, kita juga takut juga makanan itu datang. Ya. Kita pun terpisah dengan keluarga. Tidak bisa apa-apa dan kita terisolasi luar biasa di dalam ketakutan. Tidak ada yang dapat melindungi kita. Rumah sakit manapun tidak akan menjamin kita. Uang kita tidak bisa menjamin bahwa kita memang terhindar.
kita sebenarnya bisa membayar rumah sakit dan dokter yang mahal. Kita bisa menebus obat. Tapi obat pun itu demikian langka. Saya dengan semu tengah malam itu mengejar obat. Karena obat itu langka untuk saudara kita hamba Tuhan yang ada di Bogor, satu keluarga itu kena. Dan kita semua mencari obat di mana itu langka. Tapi puji Tuhan hari ini napas kita sudah normal ya. Mata kita sudah terang, sukacita kita sudah bisa diwujudkan dengan ibadah bersama hari ini. Ya, kita lebih semangat. Pertanyaannya, kira-kira pesan apa yang kita peroleh selama 2 tahun lebih melalui COVID ini? Tentu masing-masing kita memetik pesan itu. Ibarat kita semua dikuliahin satu kelas dulu, dan selama 2,5 tahun diajar oleh Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita dapat? Hidup ini adalah kemurahan hati Tuhan, itu pesan. Amin. Hidup ini adalah hanya belas kasihan Tuhan. Amin. Ini bukan sebatas pesan. Ini adalah berkat buat kita semua. Ini adalah hadiah yang Tuhan berikan setelah kita, saya mengatakan begini, mendapatkan anugerah waktu perpanjangan. Ya. Jadi ini satu anugerah yang berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Karena waktu masa COVID, keluarga sendiri dipanggil Tuhan, kita nggak berani ke rumah duka. Apalagi pergi ke tempat pemakaman. Karena itu nilai daripada kepercayaan ini lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan kita mendapat hadiah itu. Apa hadiahnya? Hidup ini adalah kemurahan hati Tuhan. Kalau kemurahan hati Tuhan itu adalah hadiah bagi kita hari ini, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang dimaksud dengan kemurahan hati? Dan kita ingin tahu sejauh mana Tuhan kehendaki dengan kemurahan hati ini. Sehingga waktu yang Allah berikan ini benar-benar kita terima sebagai berkat. Dan kita boleh menikmati dengan buah kemurahan hati ini. Sebagai satu keluarga GPMB Kelapa Gading. Karena dengan satu buah ini pun kita sudah menikmatinya bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam ya silakan operatornya boleh di Tuhan berkata berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Murah hati artinya memberi kepada seseorang yang tidak seharusnya atau sepatutnya ia terima. Atau menaruh belas kasihan kepada orang yang tidak layak dikasihani. Karena itu di bawah kolong langit ini tidak ada yang murah hati. Hanya satu orang yang pernah datang yang murah hati, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya tidak dikasihani, tidak layak. Kita tidak layak untuk menerima kemurahan hati Allah. Tapi karena Allah Maha Pemurah, Dia datang kepada kita. Matius pasal 5 ayat 7. Matius pasal 5 ayat 7, ini adalah konstitusi kerajaan Allah. Konstitusi artinya aturan yang mengatur hidup, mengatur hubungan dan perilaku, dan kerja, serta tujuan bagi umat Tuhan. Untuk supaya umat dapat diberkati dan menikmati kehidupannya di dalam Allah Tritunggal. Aturan-aturan ini, Matius 5 ayat 7 adalah satu konstitusi yang bersifat rohani dan ilahi. Dan ini diumumkan oleh Yesus
tidak untuk seluruh orang Yahudi. Kalau kita memperhatikan, khotbah di bukit itu hanya khusus bagi para murid-muridnya. Yang kemudian ada orang juga bergabung. Maksudnya apa? Ini adalah satu pengumuman konstitusi kerajaan Allah hanya bagi orang-orang yang percaya Yesus. Bagi saya dan Bapak Ibu, bagi kita yang disebut umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Dan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di Bukit Galilea. Bukan di Yerusalem, bukan juga di Bait Allah di Yerusalem. Banyak hal yang membuat kita bertanya kenapa Tuhan Yesus mulai dari Galilea, amanat agung disampaikan di Galilea, konstitusi kerajaan juga di Galilea. Ini menunjukkan bahwa kaum perjanjian baru, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja-gereja di seluruh umat adalah mutlak kaum yang berbeda dengan perjanjian lama. Kita adalah umat yang telah ditebus dan terpisah dari tradisi, dari keagamaan, dari kaum yang agamawan yang ada di Yerusalem. Yesus memulainya di Galilea adalah orang-orang yang tidak dipengaruhi oleh kaum agamawan yang ada di Yerusalem dan Bait Allah. Dan dia membawa ke satu bukit yang lebih tinggi untuk melambangkan bahwa kita sebagai umat yang lebih tinggi bersama dengan Kristus berada di dunia ini. Dan kitalah secara khusus menerima konstitusi itu. Karena itu saya akan menjelaskan sedikit memberi pemahaman kepada kita tentang kerajaan Allah. Mudah-mudahan bisa dapat dibaca, tulisannya saya terlalu kecil, oh ini besar. Kita memahami singkat tentang kerajaan Allah. Yesus datang membawa kerajaan Allah turun di bumi. Kerajaan Allah yang didirikan adalah sasaran utama bagi pekerjaan Kristus di bumi ini. Untuk masuk di dalam kerajaan Allah, cuma satu pintunya. Yaitu apa? Pintu pertobatan. Pintu pertobatan. Kesadaran akan dosa, mengakui dosa, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia-manusia celaka yang tidak bisa menyelamatkan oleh amal salehnya, oleh berbagai tradisi dan juga budaya-budaya keagamaan. Kemudian percaya Injil, yaitu percaya kepada Kristus untuk mendapatkan apa? Pengampunan dosa. Dan oleh kepercayaan itu kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan baru oleh Allah supaya kita memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hidup dari dunia ini, juga bukan hidup kita sekarang. Hidup kekal itu adalah hidupnya Allah. Hidup ilahi atau hayat ilahi yang diberikan kepada kita dan kita miliki sekarang karena iman. Sesuai dengan sifat kerajaan. Jadi hidup itu sifatnya ilahi dan rohani, surgawi sesuai dengan sifat dari kerajaan itu sendiri. Gereja adalah realitas kerajaan. Puji Tuhan. Gereja adalah realitas kerajaan. Realitas secara rohani. Jadi kita inilah umat kerajaan. Dan dunia bagaimana melihat kerajaan, dia hanya melihat gereja. Karena gereja adalah kumpulan-kumpulan orang yang telah dilahirkan kembali. Dengan sifat-sifat yang baru. Sifat rohani dan sifat ilahi. Itulah gereja. Umat kerajaan dapat berbagian di dalam kerajaan alam. Sekarang ini, di dalam zaman gereja, nah ini zaman gereja. Pernah kita dengar zaman gereja, zaman kasih karunia, zaman sejak Roh Kudus turun sampai nanti Yesus datang kedua kalinya.
zaman di mana itulah zaman gereja. Gereja sebagai utusan memberitakan kasih karunia Allah, bukan menghakimi, bukan. Jadi menjadi anggota gereja ini bukan zamannya kita menghakimi sesama kita. Salah sedikit kita jadi hakimnya. Kita seperti nggak siap dengan orang yang penuh dosa datang pada kita. Ini zaman gereja, zaman kasih karunia. Zaman di mana Israel disingkirkan. Kapan Israel disingkirkan? Sejak Roh Kudus datang. Bait Allah tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus yang kemudian menjadi kaisar. Sampai hari ini bait Allah tidak ada. Dan Israel negara itu hilang hampir 2000 tahun. Kapan kembali Israel? 1948. 2000 tahun Israel tidak ada. Kenapa? Karena ini zaman gereja. Zaman umat pilihan untuk mereka pergi memberitakan kasih karunia Allah. Zaman bagi kita untuk menyatakan kemurahan hati Allah. Hari ini gereja tetap berada di dalam zamannya. Tapi masa gereja akan berakhir. Tugas bagi gereja waktunya akan berakhir. Kenapa? Karena Israel sudah kembali. Tuhan berkata, kalau ada pohon ara sudah mulai datang bertunas, masanya akan datang, akan berakhir. Jadi kenapa hari ini kita menerima kemurahan hati Allah? Berarti waktu yang Allah berikan masih diberikan bagi kita di dalam pekerjaannya. Jadi kita di dalam zaman gereja, inilah hidup yang kita nikmati sebagai umat terhadap Tuhan. Inilah masa kita menikmati hidup di mana? Di gereja. Yaitu di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ini adalah suatu kehidupan gereja sebagai kerajaan Allah yang normal di dunia ini. Roma 14 ayat 17, kita baca bersama. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berbagian dengan Allah di dalam sukacita, berbagian dengan Allah di dalam kebenaran, dan oleh kuasa Roh Kudus. Kerajaan ini akan dinikmati dan diwarisi. Ya, perhatikan, kerajaan ini dinikmati dan diwarisi. Siapa yang mewarisi? Kita yang mewarisi. Roma pasal 8 ayat 29. Kita ini adalah apa? Ahli waris kerajaan. Di mana kita mewariskan pada 1000 tahun kerajaan Kristus, kerajaan Mesias nanti. Dan kita akan memerintah bersama Kristus. Nanti kita bisa baca Wahyu pasal 20. Nah, sebagai kerajaan kekal, ini pun akan terus berlanjut menjadi berkat kekal di dalam langit baru dan bumi baru. Sampai kekekalan. Jadi kekekalan sudah kita mulai hari ini. Karena hidup yang kekal sudah diberi kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tinggal waktu kita berkenan dengan Roh Kudus supaya kita melayani dengan buah roh. Dan pagi ini kita membahas tentang kemurahan hati. Kerajaan ini yang Yesus maksudkan semakin dekat. Selalu mengatakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Untuk kerajaan ini Yesus menyuruh orang bertobat dan percaya Dia. Inilah tugas kita. Untuk kerajaan ini Yesus menyuruh saya dan Bapak Ibu supaya orang bertobat dan percaya Dia di dalam masa gereja. Selagi waktu Tuhan masih sediakan. Jadi murah hati
Murah hati adalah sifat baru, kelahiran baru dari manusia baru, warga kerajaan Allah. Sifat baru yang Yesus berikan kepada kita. Dan sifat-sifat ini sejajar dengan sifat kerajaan yang kita miliki hari ini. Bersifat rohani dan ilahi, bersifat surgawi. Sifat insani Kristus yang dihadiahkan oleh Roh Kudus. Jadi murah hati ada sesungguhnya adalah sifatnya Kristus. Ketika kita percaya Yesus, Yesus tidak hanya memberi dirinya, tapi dia memberi apa? Sifat-sifatnya dan memberi kuasanya kepada kita. Supaya kita boleh menikmati berkat dan kenikmatan di dalam Allah, yaitu di dalam kehidupan gereja. Kitalah yang dipanggil untuk merawat ini. Karena disinilah kita dapat menikmati kehidupan kerajaan Allah. Dan lewat kita bersama akan membawa kehidupan kerajaan Allah di rumah kita, dalam relasi kita, suami istri dengan anak-anak, dan di tengah masyarakat. Dan kerajaan ini adalah satu sarana bagi keselamatan semua orang. Bagaimana kita mempraktikkan murah hati di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan hari ini? Saya mengambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3, kita baca bersama, ada di catatan ini. Mari kita baca bersama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus adalah satu kitab satu-satunya yang mengajarkan tentang apa gereja. Sebelum dunia diciptakan, dunia diciptakan, dan jaminan kekal setelah dunia berakhir. Efesus sudah menyampaikan itu. Dan ada 7 kedudukan dan berkat bagi gereja. Tapi saya tidak membahas itu di sini. Dan semua itu sifatnya adalah kekal bagi gereja. Hari ini sudah kita terima. Jadi bagaimana mempraktikkan kemurahan hati? Yang pertama di dalam ayat ini adalah rendah hati dan lemah lembut. Kebajikan ini, rendah hati dan lemah lembut, itu dalam rangka kita menanggulangi diri kita. Jadi memang Allah meminta kita supaya kita bisa murah hati, kita harus menanggulangi diri kita dulu. Jangan kita berjuang menanggulangi orang lain. Ketika berhadapan dengan orang lain, apakah di rumah, kadang-kadang kita tegang juga ya. Allah mengajarkan kita harus murah hati. Bagaimana caranya? Kita harus menanggulangi diri kita. Bagaimana caranya? Harus rendah hati. Rendah hati itu artinya jagalah posisimu di hadapan Allah. Engkau harus tetap rendah. Harus menjaga itu. Jadi kuasa untuk memelihara sifat kita, diri kita yang tetap rendah di hadapan Allah, itu adalah satu upaya terus-menerus. Yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut itu adalah artinya tidak membalas mereka yang menentang kita. Tidak membalas. Jadi 2 kebajikan ini untuk menanggulangi diri kita. Tidak mudah. Tapi hari ini hari Roh Kudus. Roh datang untuk apa? Menolong kita melakukan itu. Amin. Kalau roh itu turun, kamu akan mendapat kuasa dan kamu menjadi saksi. Jadi tanpa roh Allah kita tidak bisa melakukannya. Karena itu biarlah kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Allah, roh Allah ada bersama dengan kita. Memberi kuasa supaya kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi bukan pergi ke ujung dunia dulu. Menjadi saksi di Yerusalem. Di lingkungan kita sendiri, itu Yerusalem. Di rumah kita sendiri. Baru Yudea dan Samaria.
di lapisan kedua. Siapa lapisan kedua itu? Ya, gereja, saudara seiman kita, keluarga kita. Baru yang terakhir apa? Ke ujung dunia. Baru mereka yang mungkin lebih jauh pengaruh dari dunia Kristen. Itu yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 untuk kita menjadi saksi Kristus. Jadi bagaimana kita murah hati? Ada dua kebajikan kita lakukan. Rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati menjaga diri tetap rendah. Lemah lembut tidak membalas orang yang melawan kita. Dan yang kedua, bagaimana menanggulangi hubungan, yaitu panjang sabar. Dengan panjang sabar, tiga kebajikan ini, rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, maka kita sudah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Ketika kita melakukan tiga kebajikan ini, kita bukan hanya bertoleransi. Sebenarnya di sini adalah kita saling memikul satu dengan yang lain, termasuk mereka yang menentang kita. Di dalam roh, di dalam kasih itu kita saling memikulnya. Dan itu tidak mudah, bukan berarti mustahil. Saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian telah melakukan ini meskipun mungkin kadang-kadang kita gagal untuk memikul orang lain sifat-sifat yang tidak berkenan, tapi kita akan tetap mengasihi dia. Di kantor mungkin, di pertemanan mungkin, dalam keluarga pun mungkin. Saya kadang menyaksikan satu film, menantu memperlakukan mertua. Ya mungkin semoga itu hanya film saja. Menantu makan ayam, ya enak. Terus mama mertua cuma dikasih apa? Ya mungkin ayam tapi yang sayapnya doang gitu ya. Tapi kita menemukan dalam keluarga kadang-kadang ada perlakuan seperti ini. Kamu cuma bisa makan, kamu nggak pernah bantu cuci piring, ngepel misalnya begitu ya. Kamu hanya makan, pergi dong kerja, cari kerja. Kadang-kadang kita menemukan hal seperti itu. Dan kita mulai, tidak layak dia dikasih makan ayam, misalnya seperti itu. Tidak layak dia suruh makan yang enak. Saya percaya kita sebagai umat Tuhan, warga kerajaan, kita tidak tega untuk melakukan itu. Termasuk siapapun. Kita pasti akan melakukannya karena roh Allah yang menjadi kekuatan kita. Terlebih kalau kita di dunia kerja kita. Kita bukan saja mungkin orang tidak mendengarkan kita, tapi seringkali kita menerima kick baliknya yang tidak enak. Tapi Allah memerintahkan kita supaya kita tetap murah hati, kita tetap rendah hati, kita tetap lemah lembut, dan kita panjang sabar. Inilah yang dapat kita lakukan. Dan apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah orang yang murah hati akan diberkati. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan mendapat kemurahan. Kita memang sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi dia selalu memberi bonus berkat tambahan kalau kita melakukannya. Amin. Apa berkatnya? Pertama, bahagia. Kata bahagia bisa diterjemahkan diberkatilah. Dan bahagia itu adalah anugerah. Enggak ada apapun di dunia yang bisa membahagiakan kita. Kadang orang berkata, wah dia duitnya banyak, semua serba mewah. Kita berpikir dia bahagia, ternyata tidak. Mungkin kita pernah menemukan orang di sana yang dalam mata kita segalanya sudah lengkap, bahkan berlebih. Ternyata mereka pun tidak bahagia. Keluarga tidak harmonis. Dan banyak sekali yang dari mata kita, kacamata Kristen itu membuat kita juga sedih. Kebahagiaan itu adalah berkat buat kita semua. Sekalipun kita COVID, tapi saya percaya kebahagiaan itu ada bagi kita. Amin.
menikmati makanan walaupun tadinya kita takut makan ya. Tapi itu semua adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan. Itulah berkat. Kita bisa memberi kasih karunia itu pun adalah berkat. Jadi kemurahan hati Tuhan makin ditambahkan berlimpah. Yang murah hati ditambahkan. Benar ya? Kalau murah hati terus kita ditambahkan murah hati, kapan berkat terbesar? Ketika nanti dia akan berkata, "Hai hambaku yang setia dan rajin, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Di sana kita akan menerima berkat kekal. Jadi ada rumusan sebenarnya di Alkitab. Kalau kita membaca Matius pasal 25 tentang talenta, 5, satu hamba dikasih 5, dilakukan 5 ditambahkan berapa? Ditambahkan berapa? Tambahkan 5, benar kan? Jadi dia jadi berapa? 10. Satu hamba yang kedua dikasih 2, dia lakukan 2, dia tambahkan berapa? Dikasih 2. Itu selalu begitu rumusnya. Bagaimana Allah memberkati kita. Selalu kelipatan dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita belum sepenuhnya murah hati. Tapi ketika kita mulai berjalan, mulai hidup di dalam keluarga, di dalam gereja khususnya keluarga Kepemri ini, Tuhan akan menambahkan murah hati. Jadi berkat itu adalah pertama, kenikmatan kita sebagai umat di sini. Itulah kemurahan hati. Kenikmatan kita bersama dengan Allah, itulah berkat kebahagiaan kita. Di sini melayani semua sukarela. Paduan Suara Mandarin, ya latihan ya semua sukarela karena kemurahan hati Tuhan. Semua kita pun melayani di gereja, di rumah pun semua didasarkan, didorong, dihidupkan oleh sifat-sifat Kristus itu. Dan di sanalah kita ditambahkan oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai waktunya tiba buat kita. Sehingga saya katakan anugerah waktu perpanjangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu kisah seorang remaja yang sangat cantik, remaja putri. Dia adalah remaja yang begitu bangga dengan dirinya yang cantik. Tapi dia punya mama yang rupa, yang buruk mamanya. Kadang dia tidak mau berjalan dengan mamanya karena mama rupa buruk. Ketika teman-temannya bertanya itu siapa, dia selalu mengatakan itu pembantu saya. Dan satu hari mamanya itu sakit berat. Mamanya memang sedih mendengar kalau anaknya mengatakan bahwa dia pembantunya. Kadang dia berlinang air mata. Saat yang sakit berat, dia memanggil putrinya. Dia bilang, "Mama akan menyampaikan sesuatu bagimu, mungkin kamu belum tahu. Kenapa mama buruk rupa?" Putrinya berkata, "Oh iya ya," dalam hatinya. "Saya belum pernah bertanya kenapa mama buruk rupa." Mamanya cerita gini, "Waktu kamu kecil, papa kan meninggal. Jadi mama ini untuk masa depanmu dan hidupmu, mama harus bekerja banting tulang untuk nafkah kita. Jadi mama percayakan kamu di dalam satu orang yang membantu kamu merawat dan mama kerja. Satu hari berita bahwa rumah terbakar. Rumah terbakar itu dan dia langsung pulang. Sampai di sana pembantu itu sedang nangis-nangis berteriak karena kamu masih di dalam. Jadi mama menerjang api itu. Bersyukur Pak mama bisa menggendong kamu dan mengeluarkan kamu, tapi muka mama terbakar. Sehingga mama itu rupa buruk. Anaknya langsung menangis, saudara. Inilah kemurahan hati Allah kepada kita. Dan akhirnya anak itu minta ampun, minta maaf kepada mamanya.
karena dia telah berperilaku, karena dia tidak tahu. Hari ini murah hati menjadi hadiah buat kita semua setelah COVID. Kita harus bersyukur, kita harus melayani Tuhan, kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan sebagai tanda syukur terima kasih. Kita bawa hadiah ini kepada keluarga kita, kita bawa kepada orang di sekitar kita. Mari kita lakukan di dalam gereja dan keluarga kita, karena inilah kenikmatan, keindahan kita sebagai warga kerajaan. Mari kita bangkit berdiri menaikkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Silakan lagunya ditayangkan. Lagu ini sungguh luar biasa. Karena lagu ini dinyanyikan di sini waktu MTM oleh seorang putri yang cacat, tidak bisa melihat, dan dia memainkan piano itu. MTM tahun berapa itu, dan menaikkan lagu ini. Lagu ini jadi berkat buat kita. Mari kita menghayati kemurahan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, janji sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Kalau hari ini engkau sungguh menerima kemurahan hati Tuhan sebagai hadiah bagi kita, apa yang akan engkau lakukan dengan hadiah ini, dengan waktu yang Tuhan percayakan? Silakan berdoa, meresponi berkat dan kasih Tuhan ini. Silakan berdoa masing-masing. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami yang seharusnya tidak layak menerima kemurahan hati-Mu, tapi hari ini kamilah yang menerimanya. Itu bukan karena kebaikan kami, bukan juga amal saleh kami. Semua itu adalah karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Kami bersyukur dengan waktu yang Kau hamparkan di depan kami. Setelah kami melewati masa-masa yang berat, biarlah kami bisa melihat dan bagaimana kami mengisi waktu dengan murah hati dalam keluarga, dalam gereja, dimanapun, supaya kami bisa menikmati kehidupan kerajaan Allah di gereja dan juga di rumah tangga kami masing-masing. Engkau telah mengutus Roh Kudus dan hari ini kami memperingati bahwa Roh Allah diberi dan diberikan untuk kami memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk melakukan semua itu supaya kami menjadi saksi dan dapat membimbing keluarga, relasi-relasi kami kepada Engkau supaya mereka beroleh hidup dan beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hari ini umat-Mu. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan pandangan dan semangat yang baru. Dan mereka pulang dengan komitmen yang baru. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara sekalian, Yesus Kristus dimuliakan melalui salib yang paling hina. Di salib itulah adalah satu keindahan yang bersifat paradoks. Terjadi saat tempat yang paling jelek dan paling hina, tetapi ternyata memiliki keindahan yang paling tinggi. Marilah saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan suci pada saat ini. Untuk mengenang saat-saat Kristus menuju Kalvari dan mati untuk menebus hutang dosa aku dan engkau, serta mendamaikan dan meredakan murka Allah terhadap hukuman dosa. Ya terbaring dalam kubur, uripku berseri.
Marilah jemaat sekalian kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah jemaat sekalian kita boleh berdoa teduh pribadi lepas pribadi sebelum memberikan persembahan syukur kita. Ya Tuhan, kiranya sekarang umat-Mu datang untuk memberikan persembahan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong setiap kami untuk boleh memberikan dengan sukacita. Sebab pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Tangan kasih-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima persembahan syukur kami dan dapat diolah dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Grace alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of
the price. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in praise the Lord. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace. It's only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Praise the Lord, it's just a price. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in praise the Lord. We will go forth in grace Mari jemaat sekalian, saya undang untuk dapat bangkit berdiri tempat Anda masing-masing. Marilah dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kita boleh kembalikan segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Yang saya kasihi, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuasa dan pimpinan oleh Roh Kudus menyertai engkau. Berkat Allah Tritunggal akan selalu berkelimpahan atasmu, atas kehidupanmu pribadi, keluargamu, usaha pekerjaanmu, relasi dan rancanganmu. Allah Tritunggal akan memimpin engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kami mohonkan perhatiannya untuk beberapa warta jemaat yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu minggu depan 12 Juni, ibadah akan berlangsung pada pukul 10 dengan pengkhotbah adalah Pendeta Midian Manulang dengan tema membawa damai. Kemudian kelas katekesasi, hari ini kelas katekesasi diadakan di ruang rapat lantai 2 pukul 12.30. Hamba Tuhan yang melayani pada hari ini adalah Pendeta Nikanor Nangaro. Dan berikutnya minggu depan juga pada tanggal 12 Juni akan diadakan penyerahan anak dalam ibadah pada pukul 10 pagi. Dan penatalayan pada minggu depan Bapak Ibu bisa melihat pada layar LCD. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 19 sampai 21 Juni nanti, 19 sampai 21 Juni, remaja akan mengadakan gathering. Karena itu kami mohonkan perhatian dari Bapak Ibu sekalian untuk mendorong anak-anaknya ikut di dalam gathering ini. Dan selanjutnya kita akan melihat di dalam poster remaja yang tertera di depan, yaitu di Batu Tapak dengan biaya 250.000 per peserta. Mari Bapak Ibu silahkan mendaftarkan anak-anaknya secara khusus anak-anak remaja sehingga mereka bisa bergabung di dalam gathering ini. Tuhan Yesus memberkati.